Saya akan berbicara tentang proses to progress. Proses untuk menuju kepada kemajuan. Jadi harus selalu ada proses untuk kita bisa mengalami kemajuan. Saudara mungkin pernah tahu ada satu pepatah kuno, pepatah dari Prancis ini berkata begini, Rome was not built in a day. Kota Roma itu tidak dibangun di dalam satu hari. Apa maksudnya? Kota Roma tidak dibangun dalam satu hari. Maksudnya adalah kita membutuhkan waktu untuk membangun sesuatu. Betul saudara ya? Kita membutuhkan proses untuk kita bisa membangun sesuatu. Sama seperti gedung ini. Kita bersyukur untuk gedung yang bagus yang Tuhan berikan untuk NDC. Tidak mudah bisa beli tempat di mall ya. Dan Tuhan izinkan gereja kita NDC membeli tempat ini untuk kita pakai sebagai ibadah setiap hari Minggu. Nah, kalau saudara lihat gedung yang bagus ini tidak terjadi tiba-tiba. Tidak terjadi dalam semalam, tidak terjadi dalam satu hari atau seminggu sekalipun. Tapi ini ada apa? Proses. Waktu kita beli itu sudah setengah jadi saudara. Itu yang disebut dengan bare. Ya. Tapi sebelum jadi bare itu ada pondasinya dibangun. Terus sampai ke atas. Itu ada proses. Nah sesudah kita beli bare juga gak bisa dipakai ibadah. Harus dibenerin dulu. Lalu dikasih plafon. Plafonnya pun lampunya awan. Ya ini awan-awan. Jadi kita ibadah ini di ketinggian tertentu nih saudaraku. Ya ada awan-awan di sekitar kita. Ini perlu waktu. Lalu dinding-dindingnya itu ditempelin. Lalu itu dilobangin satu-satu, nggak beli jadi itu. Itu satu-satu tukang yang ngelobangin supaya kita punya suara nggak mantul, plep, bisa masuk. Artinya kita bisa beribadah di gedung yang indah ini perlu yang namanya apa? Proses. Gedung ini perlu waktu untuk dibangun. Nah, demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Ada prosesnya. Saudara ingat ketika saudara pertama kali percaya Yesus. Saudara dijamah Tuhan, entah nangis-nangis, entah gimana. Waduh saya percaya Yesus. Lalu kemudian saudara dapat ajakan, ayo kamu sudah percaya Yesus. Maka kamu harus dibaptis. Setiap orang percaya Yesus harus dibaptis. Lalu saudara daftar, lalu saudara kata kesasi baptisan. Lalu hari yang ditentukan saudara dibaptis. Masih ingat ketika saudara keluar dari air? Rasanya segar, hidup baru. Kita menerima keselamatan. Wow, puji Tuhan. Semuanya oke. Tapi banyak orang kemudian salahnya berpikir dibaptis itu artinya sudah selamat dan itu artinya sudah selesai. Udah selesai, finish. Nah ini yang saya mau katakan ini salah. Dibaptis itu sebetulnya adalah baru start. Titik permulaan, kemudian kita harus berjalan, ada proses. Nah mari kita baca ayatnya bahwa hidup kekristenan itu ada proses. Ya, mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13, perhatikan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya mau tanya sama saudara. Kalau ada kalimat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Artinya sekarang udah capek belum? Belum. Belum dicapai. Itu yang saya katakan proses. Dan itu yang saya katakan kita semua ini jemaat NDC. Saudara ingat visi kita apa? Menjadikan setiap jemaat apa? Murid. Bilang sama-sama, saya murid Yesus. Tapi perjalanan kita baru dimulai. Ini titik berangkatnya baru dibaptis ini.
Nah, gambarannya bisa ditampilkan, kita murid Yesus di titik ini. Kemudian ada apa yang namanya? Proses. Ini jalan proses. Proses itu juga ada progres. Ya. Nah, sampai tujuan akhirnya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu tujuan akhirnya. Menjadi dewasa, saudara-saudara. Nah, saya ingin bahwa setiap jemaat NDC itu senang dengan proses. Sehingga kita mengalami progres kemajuan. Kenapa jadi Kristen banyak orang bosan? Banyak jemaat yang datang. Entah jemaat kita atau jemaat orang lain yang mengaku dirinya Kristen. Mereka bilang gini, saya bosan jadi Kristen. Saya bosan Pak jadi Kristen. Lalu saya jawab, kamu tahu gak kenapa kamu bosan jadi Kristen? Kenapa Pak? Karena kamu stagnasi. Orang yang stagnasi, orang yang gak ada kemajuan, orang yang diam di tempat, lama-lama bosan. Ada di sini yang bosan jadi Kristen? Saya jawab, kalau saudara bosan jadi Kristen itu ciri-ciri yang paling jelas bahwa saudara sedang stagnasi. Saudara tidak dalam proses dan saudara tidak dalam progres untuk mengalami kemajuan. Berapa banyak saudara mau ngalamin progres? Siapa yang mau ngalamin progres? Ada kemajuan dalam hidup saudara. Angkat tangan saudara. Yang angkat tangan dalam nama Yesus, hidupmu ada kemajuan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan 4 hal yang sederhana, ya, supaya kita bisa ngalamin proses to progress, ya. Kita mengalami proses untuk akhirnya kita maju. Yang pertama, kita harus diam dan berakar di dalam Tuhan. Diam itu artinya tetap di dalam Tuhan. Karena ada banyak orang sudah percaya Yesus dan kemudian meninggalkan Yesus. Saya harap kita semua tetap dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan kita tidak pernah meninggalkan Yesus. Saya banyak pengalaman saudara. Melayani KKR. Dan biasanya kalau KKR itu ngundang artis. Wah, artisnya cantik-cantik. Dan mereka kesaksian, puji Tuhan, bla 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 bla. Tahun berikutnya dengar berita, ini artis yang kesaksian, cinta Tuhan katanya, udah tinggalkan Yesus. Gara-gara apa? Seorang cowok ganteng, yang katanya tajir, duitnya banyak, pejabat, melamar dia. Akhirnya tinggalkan Yesus, pindah keyakinan, yang penting dapat pejabat. Yang penting dapat cowok ganteng. Juga sebaliknya. Banyak cowok-cowok ganteng tinggalkan Yesus gara-gara cewek. Dan dalam dunia ini banyak godaan. Ya, kenikmatan dunia, belum lagi kepercayaan lain, filsafat, itu bisa menarik kita keluar. Nah, kalau kita tidak tetap stay dalam Yesus, gimana kita bisa dalam proses untuk kita bisa mengalami progres. Perhatikan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua juga sudah menerima Yesus. Amin. Perhatikan. Karena itu hendaklah hidupmu apa saudara? Tetap di dalam Dia. Bilang tetap dalam Dia. Tetap ikut Yesus. Nah, terus ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudaraku, setelah kita mengambil keputusan saya mau tetap dalam Yesus. Ada godaan? No. Cewek lain yang enggak percaya Yesus? No. Pejabat kaya? No. Yang penting seiman. Apapun godaan, no, itu namanya tetap dalam Kristus, tetap dalam iman. Amin saudara. Sesudah itu apa? Kita harus berakar, lebih dalam mengenal Tuhan. Makanya dalam gereja ini kita nggak ingin jemaat itu menjadi jemaat mingguan, hanya tiap minggu ke gereja. Tapi kita ingin saudara ikut yang namanya Nafiri Bible Study.
Itu online, saudara nggak perlu datang di kelas. Tapi saudara tinggal daftar, cuma kasih alamat email, maka saudara tiap hari akan dikirimin email. Saudara ada pembacaan Alkitabnya, ada penjelasan latar belakangnya. Supaya apa? Saudara berakar. Berakar itu artinya saudara mengenal firman lebih lagi. Caranya gimana? Ya belajar firman, baca firman. Amin. Di gereja ini juga ada kelas-kelas M1, M2, M3, M4. Dan saya sedih karena ada banyak orang ikut kelas M1, M2 itu hanya sekedar memenuhi persyaratan. Oh saya mau pelayanan, ikut M1, ikut M2. Tapi datangnya itu telat, ikut setengah jam, yang penting udah absen pulang. Tapi gak ada kerinduan. Kalau saudara mau ada di dalam prosesnya Tuhan, untuk bisa ngalamin progres kemajuan, harus ada gairah untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan sekedar jadi Kristen mingguan. Tapi saudara mau lebih berakar dengan cara apa? Ikut kelas pembinaan, ikut Bible study, online. Akan ada kemajuan. Belum lagi ada banyak orang Kristen mingguan, itu pun datangnya hanya semata-mata, ya saya ini kalau enggak beribadah nanti dikutuk jadi kodok saya. Jadi ada orang yang datang gereja itu hanya absen. Makanya kita bikin peraturan yang sekaligus saya sampaikan pada saudara. Begitu khotbah dimulai, saya minta pintu ditutup. Saya tahu ada banyak jemaat yang protes. Ini gereja apa-apaan, orang cari Tuhan malah gak boleh masuk. Saya bilang jawab, kalau memang cari Tuhan datangnya harus apa? Dari awal. Kalau saudara datang khotbah sudah mulai, saudara bisa salah nangkep loh. Atau saudara masih ngos-ngosan, lari-lari lalu duduk gak nangkep apa-apa. Itu yang saya katakan tadi, kalau saudara mau ngalamin progres, saudara mesti masuk dalam proses. Proses to progres. Jadi harus kita mau lebih berakar, iman kita bertumbuh. Caranya gimana? Beribadah dengan baik, dengar khotbah dengan baik. Karena orang dengar khotbah seperti ini belum tentu semuanya sungguh-sungguh mendengar. Ada yang sambil dengar khotbah, mainan WA. Terus kalau pendetanya menyebalkan, WA sama temannya di ujung sebelah sono, pendetanya ngantukin ya, ini. Dan sebagainya. Yang kita nggak tahu, saya hanya menyampaikan mungkin ada yang seperti itu. Nah kalau kita seperti itu, percayalah kita nggak masuk dalam proses to progress. Saya berdoa bahwa setiap jemaat NDC tidak menyukai stagnasi. Kita mau mengalami kemajuan. Bukan hanya ibadah minggu, tapi lebih dalam lagi. Tiap hari ada revive. Revive nggak usah beli bukunya, tinggal Instagram, follow NDC Ministry. Saudara tiap hari dikirimin di Instagram. Atau lewat apa tuh? Apps, aplikasi NDC. Saudara bisa dapat tiap hari. Dan percayalah saudara akan tetap di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh dalam iman, dan makin kuat dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus menghidupi proses. Jadi mau gak mau ini yang saya mau tekankan, bahwa kita harus menghidupi proses. Artinya apa? Proses itu sepanjang waktu dalam hidup kita. Tidak berhenti bertumbuh. Karena kita menghidupi proses, kita tidak berhenti bertumbuh. Saya tahu ada banyak anak muda kalau ngobrol ya, bro kita mesti menikmati proses. Keren. Tapi hidupnya beda sama perkataannya. Ada banyak orang gaya hidupnya gak sesuai dengan perkataannya yang berkata, bro kita mesti nikmatin proses. Atau orang lain dengan keren berkata, yang paling penting itu proses. Tapi hidupnya tidak berproses. Nah ini jadi persoalan. Nah coba kita lihat saudara-saudara. Ayat firman Tuhan yang akan menunjukkan pada kita bahwa Tuhan ingin hidup kita berproses terus. Dan belajar menikmati bahwa proses itu adalah bagian dari kehidupan kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. 2
2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Perhatikan ya, saya baca, saudara perhatikan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Menambahkan apa? Kebajikan. Oh, saya beriman, saya percaya Yesus. Bagus. Tapi harus ditambahkan apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan ditambahkan apa? Pengetahuan. Iman, kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Tambah lagi. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ini yang saya katakan, Alkitab mengajar pada kita semua yang hadir ini, bahwa hidup itu berproses. Nggak bisa, yang penting Kristen, yang penting udah percaya. Nggak bisa. Saya sudah percaya, tunjukkan dong imanmu. Lewat apa? Kebajikan. Apalagi pengetahuan. Apalagi, terus tadi ada. Artinya berproses. Lah kalau kita jadi Kristen, dari lahir Kristen, mati Kristen, tapi kita stuck. Itu saya bilang banyak orang Kristen jadi bosan, jadi Kristen. Kenapa? Hidup kekristenannya stagnasi. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berusaha untuk tidak berada dalam comfort zone. Kadang-kadang entah teman, termasuk istri juga, bilang, Yosia, ngapain lu capek-capek lagi? Gereja diberkati, NDC maju. Banyak orang bilang NDC adalah gereja yang kemajuannya paling cepat. Tapi tahukah saudara, itu bisa membunuh saya. Itu membuat saya pada comfort zone. Itu membuat saya berhenti berproses. Membuat saya nggak mau maju lagi. Kenapa? Karena comfort zone mematikan pergerakan maju. Saya bersyukur 2 hari kemarin, hari Jumat dan Sabtu, saya ikut yang namanya Next Gen Conference. Bersama dengan anak-anak muda kita. Kita ada anak muda sama sekitar 25 orang. Pak Denis juga diundang, hadir. Tapi saya merasa di situ terus terang kurang nyaman. Kenapa? Saya selalu bilang senior pastor. Jadi saya udah senior. Kalau saya duduk di depan gitu ya, kalau saya noleh sepintas ke belakang, itu anak-anak belasan tahun semua. Kalau bisa ketemu yang tua kayak saya, oh puji Tuhan, ada kaumku di situ. Kaumku golongan saya, golongan tua. Kalau sudah tanya nyaman atau nggak nyaman, jujur ngomong sering merasa nggak nyaman. Tapi saya bersyukur pada akhirnya dengan perjuangan yang cukup berat. Saya dua hari ikut seminar itu. Dan saya bukan pembicara. Saya duduk dan nyatetin orang-orang yang lebih muda berbicara dan saya belajar. Tapi saya pulang, saya bilang sama Pak Denis, otak saya mau meledak. Kita selalu terbuai dengan orang bilang, NDC hebat, NDC paling pesat, NDC begini-begini. Ternyata kita tuh bodoh dan masih perlu banyak belajar. Ternyata di Singapura ada gereja anak muda, saudara. Yang layer kepemimpinannya sampai berapa tuh? 6, 7 ya. Itu bagaimana gereja bisa punya level kepemimpinan 6 dan orang yang paling tuanya aja 33 tahun. Layer keduanya 29-an gitu. Layer ketiganya 25 tahunan. Tiap layer itu 10 atau 20 gitu. Enggak semuanya dipampangin di situ. Dan next gen itu bukan untuk replace generasi tua. Banyak orang bilang, oh anak muda generasi penerus. Tapi mereka tidak menganggap generasi muda itu generasi penerus. Tapi generasi yang apa? Memperkuat percepatan. Dan mereka muda-muda. Dan mereka itu saudaraku tahun 2019 yang mereka menjadi fokus adalah menurunkan usia rata-rata jemaat.
Tahun ini rata-rata usia jemaat mereka 22 tahun. Padahal udah banyak yang udah tua kan, karena ini jemaat sudah 10 tahun lebih. Jadi ada yang sudah menua. Tapi masih tetap usia rata-ratanya 22 tahun. Artinya apa? Ini gereja anak muda memenangkan anak muda. Jadi di rata-rata walaupun ada yang tua, tetap usia rata-ratanya 22 tahun. Dan tahun 2019 mereka punya fokus menurunkan usia rata-rata dari 22 menjadi 21 tahun. Artinya mereka harus memenangkan begitu banyak anak usia belasan tahun supaya kalau di-compare dan di rata-rata turun jadi 21 tahun. Saya bilang ini gila nih pendetanya nih. Kelas-kelas kepemimpinannya begitu cepat saudaraku, sampai satu core leader hanya mimpin 3 orang. Sebab kalau lebih dari 3 orang tidak efektif. Kita 1 orang bisa ada yang anggotanya 50. Namanya juga lupa kali itu core leadernya. Jadi saya pulang PR saya jadi banyak. Anak-anak muda di sana itu banyak saudaraku dari anak-anak yang gak punya harapan, yang sudah mau dikeluarin dari sekolah karena tiap hari mainnya PlayStation sama game. Tapi begitu masuk gereja itu mereka diubahkan karena di gereja itu ada kelas-kelas anak-anak diajarin. Anda mau masuk ke dalam pelayanan itu ada standar nilai. Yang bodoh-bodoh suruh belajar dulu baru masuk gereja. Mau jadi pemimpin harus minimal rata-ratanya B. Leader di sana yang nilainya C nggak boleh jadi pemimpin. Jadi mereka semua luar biasa, ada gereja seperti itu. Jadi saya berpikir saya perlu berproses dan kita perlu berproses supaya ada progres. Saya ingin setiap suami nggak bilang ini, gua suami yang baik, saudara bisa jadi suami lebih baik. Oh saya istri yang baik, saudara bisa lebih baik. Saya pengusaha yang hebat, saudara bisa lebih hebat. Jadi kita selalu mau progres. Sebuah quotes yang saya ambil dari satu buku berkata, salah satu hal yang bisa kita berikan pada dunia ini adalah kita yang lebih baik lagi. Kita bisa lebih baik lagi kalau apa? Kalau kita masuk prosesnya sehingga kita progres. Selalu saya katakan stop learning, stop leading. Setiap pemimpin di sini Anda berhenti memimpin ketika Anda berhenti belajar. Kita harus selalu belajar. Kita selalu mengupdate diri kita dan mengupgrade diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya bersyukur tadinya udah comfort zone, pulang-pulang jadi banyak PR lagi saudaraku. Kita harus terus memajukan gereja, melayani lebih baik dan punya dampak lebih baik bagi kota Jakarta, bahkan Indonesia. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga kita harus menjadikan Tuhan pusat dari proses kita. Ini penting. Jadi proses saudara ini bergeraknya kemana itu sudah ditentukan tadi. Yaitu pusatnya siapa? Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Saya khawatir saudara merasa lebih baik tapi salah pusatnya. Saudara ternyata lebih baik tapi arahnya bukan ke sono tapi arahnya ke sana. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Pertanyaannya lebih baik menurut siapa? Iya Pak, saya lebih baik. Kenapa? Karena omset perusahaan saya double tahun ini. Uang saya kemudian meningkat, labanya meningkat, saya lebih kaya. Saya mau bilang begini, saudara boleh lebih kaya. Tapi kalau gara-gara saudara lebih kaya, kemudian saudara jarang ke gereja, dan saudara bilang saya cuti pelayanan ya, ini kayaknya kerjaan makin rame nih, saya gak ada waktu. Saudara tidak lebih baik. Lebih kaya iya, tapi saudara lebih jauh dari Tuhan. Lebih gak mirip Yesus, lebih gak dekat sama Yesus. Jadi kemajuan saudara dalam bidang bisnis itu bukan sesuatu yang progres. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Progres kita harusnya mendekatkan kita pada Yesus. Progres kita adalah kita menjadi lebih serupa dengan Yesus. Oh saya punya karir meningkat. Tahun lalu saya manajer, tapi sekarang saya sudah jadi direktur. Oh karir saya meningkat, oke bagus.
Tapi saudara bilang, tapi saya jarang pulang rumah, jauh dari istri, sekarang sering dugem, berhenti ikut kor, nggak pernah lagi pelayanan. Saya mau beritahu, itu bukan progres. Walaupun karir saudara meningkat. Kenapa? Karena saudara salah sasaran. Sasaran saudara bukan ke sono, bukan seperti Yesus, bukan menjadi seperti Yesus, tapi saudara makin jauh dari Yesus walaupun Anda lebih kaya. Walaupun karirmu meningkat. Tapi itu telah membuat saudara lebih jauh dan makin jauh dari Kristus. Perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Ini penting sekali. Khususnya orang-orang muda banyak di sini supaya saudara tahu progresnya itu pusatnya kemana. Ya, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Itu saudaraku tujuannya. Serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang percaya saudara dipilih oleh Allah? Yang percaya dipilih. Puji Tuhan kita semua dipilih. Nah perhatikan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Saudara ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi walaupun tahun ini saudara bangkrut, saya nggak tahu ada yang bangkrut apa enggak di sini. Tapi gara-gara saudara bangkrut, saudara lebih cari Tuhan. Sombongnya berhenti. Tadinya kita ini sombong, gara-gara bangkrut kita rendah hati. Gara-gara bangkrut kita lebih cari Tuhan. Lebih rajin berdoa, lebih rajin mencari hadirat Tuhan. Lebih rendah hati, lebih mengandalkan Tuhan. Saya mau tanya, itu oke nggak walaupun bangkrut? Oke. Karena saudara progresnya itu harus mengarah kepada seperti Yesus. Nah itu sebetulnya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Tadi ayat berapa tadi? Roma 8 ayat berapa? 29. Masih ingat satu ayat sebelumnya ayat berapa? Roma 8:28. Itu ayat emas. Gimana bunyinya? Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah ini mendatangkan kebaikannya seringkali dikhotbahkannya terlalu sempit. Selalu kesaksiannya apa? Puji Tuhan saudara-saudara, tahun lalu saya di PHK. Saya sedih waktu di PHK. Tapi Allah turut bekerja di dalamnya. Gara-gara di PHK saya buka restoran. Dan dalam 1 tahun ini restoran saya dari 1, 2, 3, udah 20 restoran saya. Dan income saya, dulu gaji saya cuma 10 juta. Sekarang income saya tiap bulan 500 juta. Wah semua jemaat tepuk tangan. Tapi gara-gara dia kaya itu saudaraku, restorannya 20, gak pernah ikut kor. Gak ada waktu dia. Gak pernah ke gereja, gak ada waktu dia. Gak pernah berdoa, udah ngantuk di rumah. Saya mau katakan bukan itu yang disebut dengan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan, mendatangkan kebaikan itu ada hubungannya dengan ayat 29. Yaitu untuk menjadikan kita menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Jadi apapun yang membuat saudara menjadi lebih serupa dengan Kristus, termasuk bangkrut, termasuk diputusin pacar, termasuk apapun juga yang buruk yang saudara alami. Tapi kalau itu membuat kau lebih rendah hati, lebih dekat dengan Tuhan, karaktermu dibentuk. Saya mau katakan itu kebaikan, itu progres. Itu membuat kau lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita tahu bahwa apapun juga yang membawa engkau lebih dekat, lebih progres ke arah Yesus, serupa dengan Yesus, dewasa rohani, itu kebaikan. Tapi apapun, termasuk saudara makin kaya, makin sukses, tapi membuat kau makin jauh meninggalkan Yesus, saya beritahu itu bukan kebaikan dan itu bukan progres.
Tapi itu kemunduran. Saudara yang paling tahu kondisi saudara. Ada banyak anak muda lagi hebat, lagi maju. Tapi makin jauh dari Tuhan. Dengar saya baik-baik. Satu hari hidupmu akan hancur. Satu hari hidupmu akan terhilang. Semua engkau bisa punya semua tapi hatimu kosong. Kenapa? Engkau kehilangan Yesus. Makanya tetap dalam Yesus penting. Lalu kemudian kita arahkan progres kita berpusatkan kepada menjadi seperti Yesus. Makanya di dalam Matius pasal 5 ayat 48 coba kita lihat. Ini fokus kita. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah apa? Sempurna. Jadi patokannya adalah siapa? Bapak yang di sorga. Saya mau tanya, kita bisa sempurna enggak? Saya jawab, enggak bisa. Selama dicubit masih sakit, enggak bisa sempurna. Tapi kenapa dikatakan hendaklah kamu sempurna? Supaya kita progres. Karena pusatnya siapa? Yesus. Allah yang sempurna. Kita bergerak ke arah Dia. Tidak mencapai seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, tapi kita bergerak ke arah kesempurnaan. Jadi jemaat NDC itu saudaraku, visi gereja kita dengar baik-baik, tidak menjadikan jemaatnya konglomerat. Tidak menjadikan jemaatnya itu sukses dalam karir. Tapi kan boleh Pak sukses karir, boleh, itu sebagai akibat. Diberkati itu akibat, itu cuma bonus. Tapi Tuhan lebih berkepentingan membentuk karakter saudara. Supaya karaktermu seperti Yesus. Nggak ada gunanya saudara kaya, saudara kelihatan sukses, dipuji orang, hebat. Tapi kita jauh dari Tuhan. Nggak seperti Yesus, nggak ada gunanya. Saya berdoa supaya setiap saudara benar-benar jadi murid Yesus. Ingat, murid Yesus juga bisa kaya. Murid Yesus bisa sukses. Karirnya luar biasa. Itu pasti, tapi itu bukan yang utama. Itu bonus. Tapi progres yang kita mau adalah kita menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Selagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, ini hanya semacam tips, ya. Karena kita sudah tahu arahnya kemana. Ini tips aja untuk yang terakhir. Kita harus semangat dalam proses. Kenapa saya kasih tips yang keempat ini? Karena proses itu seringkali bisa dalam bentuk sesuatu yang sulit. Proses itu bisa jadi sesuatu pengalaman yang menyedihkan. Bisa dalam bentuk persoalan dan problem. Nah, ini yang penting kita tahu bahwa setiap kali kita mengalami proses yang sulit, kita sebenarnya naik level. Jadi kita harus menghadapi setiap masalah kita tuh dengan bergairah. Kalau saudara menghadapi masalah udah lemes, kekuatan saudara tinggal separuh. Saya kepingin semua jemaat NDC pulang dari ibadah beda. Wajahnya bercahaya, dia punya semangat menghadapi masalah. Kenapa? Karena itu proses masalah itu. Saudara akan jadi pribadi lebih baik, proses to progress. Haleluya. Saudara yang hari ini datang punya masalah, pulang semangat bilang hadapi masalah. Karena kita tahu kita mau naik level, naik keras. Ya. Dan Alkitab bilang apa untuk masalah saudara? Ingat, masalah yang saudara alami hari ini itu gak ada yang kebetulan. Ada orang bilang kebetulan. Saya ngalamin ini kebetulan. Saya ditipu orang ini kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Kalau gak percaya nanti lihat di kamus surga. Udah lihat kamus surga belum? Saya juga belum pernah lihat. Tapi saya berandai-andai. Kalau di surga ada kamus, itu kata-katanya lengkap. Tapi saya yakin di surga tidak ada kata kebetulan. Karena Allah kita tuh Allah perencana. Allah tuh gak pernah bergerak tanpa rencana. Termasuk dalam hidup kita. Gak ada yang kebetulan. Masalah itu datang dalam hidup saudara, itu sudah disaring oleh Tuhan. Itu sepengetahuan Tuhan, itu seizin Tuhan. Apakah saudara percaya tidak ada satu persoalan bisa datang tanpa izin Bapa di surga? Amin. Bilang persoalan ini seizin Tuhan. Artinya apa? Persoalan itu sudah lewat saringan. Tidak pernah Allah mengizinkan persoalan yang melampaui kekuatan saudara. Jadi jangan pernah ada orang Kristen apalagi jemaat NDC bilang saya tidak sanggup lagi menghadapi masalah saya. Ini masalah terlalu berat.
Itu enggak alkitabiah tuh ngomongan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mengizinkan masalah yang melampaui kekuatan saudara. Dan yang lebih membuat kita semangat, ketika masalah itu datang, Alkitab bilang Allah sudah menyediakan jalan keluar. Jadi hari ini pulanglah saudara, sudah ada jalan keluar. Amin. Semua kita pulang dengan semangat karena ada jalan keluar. Tapi kita harus tetap mengalami, tetap. Gak bisa ditengking masalah itu. Jangan jadi orang Kristen yang main tengking. Tuhan, saya usir masalah, usir masalah, usir masalah. Tuhan bilang nikmati masalah. Kenapa? Karena itu memproses kita. Saudara lihat benda-benda yang berharga dan mahal di dunia, berlian misalnya. Itu diproses. Kalau berlian belum dipotong, digosok sampai mengkilat, ya belum jadi. Tapi kalau berlian itu sudah dipotong, itu jadi mahal. Berkilau. Kita ini lagi dipotong. Apanya yang dipotong? Sombongnya. Potong. Apalagi mengandalkan diri sendiri. Potong. Apalagi nggak peduli sama orang. Potong. Semua dipotong. Itu dipotong supaya jadi berlian yang mahal. Jadi apapun di dunia ini yang mahal harganya, dia sudah melewati yang namanya proses. Makanya ada quotes berkata begini, there is no progress without any process. Nggak mungkin ada progres, nggak mungkin ada kemajuan tanpa ada apa? Proses. Jadi semangat nggak menghadapi proses? Bilang dong semangat. Semangat. Hadapi proses. Supaya ada apa? Progres. Jadi jemaat NDC itu bukan jemaat yang stagnasi, pasti ada maju. Kenapa? Saudara siap diproses, siap menghadapi tantangan dan percaya itu seizin Tuhan, tidak mungkin melampaui kekuatan kita dan Tuhan sudah memberi jalan keluar bagi kita. Dan kita pulang dengan kemenangan. Ayat terakhir dan pemain musik siapkan diri, Amsal 16 ayat 32. Jadi saudara yang lagi diproses, saudara harus jadi orang sabar ya. Amsal 16 ayat 32 berkata apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau saudara sabar menghadapi proses Tuhan, nggak ngomel, nggak mengeluh. Tuhan terima kasih, pacar saya tinggalin saya nggak apa-apa Tuhan. Tuhan kirim yang lebih keren, yang cinta Tuhan, yang oke punya gitu. Amin. Kalau ada bisnis akan mengalami sesuatu, sabar, kuasai diri. Tetap percaya Tuhan. Keluar dari proses, ada progres. Ingat proses tuh progres. Kalau saudara nggak mau proses, nggak ada progres. Kita mau dapat proses dari Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.